Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu ikan penghuni gorong-gorong atau penghuni got. Itu adalah ikan botok atau ikan pepuyuh. Ikan botok merupakan ikan danau atau rawa, teman-teman. Namun ketika musim kemarau dan ketinggian air berkurang, ikan ini akan berusaha menuju sungai melalui sungai-sungai kecil yang merupakan penghubung menuju sungai induk. Ketika musim hujan, ikan ini sering terlihat di wilayah daratan yang hanya dipenuhi beberapa sentimeter air saja. Namun ketika musim kemarau, ikan ini biasanya berada di perairan yang berlumpur. Habitat ikan botok atau pepuyuh. Ikan botok umumnya ditemukan di rawa-rawa, sawah, sungai kecil dan parit-parit. Juga pada kolam-kolam yang mendapatkan air banjir atau berhubungan dengan saluran air terbuka. Ikan botok, teman-teman ya, ikan ini memangsa aneka serangga dan hewan-hewan air yang berukuran kecil. Ikan botok jarang dipelihara orang dan lebih sering ditangkap sebagai ikan liar dalam keadaan normal. Sebagaimana ikan ini pada umumnya, botok bernafas dalam air dengan insang. Akan tetapi seperti ikan gabus dan lele, botok juga memiliki kemampuan untuk mengambil oksigen ya teman-teman dan sumber udara. Ikan botok memiliki organ labirin organ di kepalanya yang memungkinkan hal itu. Alat ini sangat berguna manakala ikan mengalami kekeringan dan harus berpindah ke tempat lain masih berair. Ikan botok mampu berayap, naik dan berjalan di daratan dengan menggunakan tutup insang yang dapat dimegarkan dan berlaku sebagai semacam kaki depan. Namun tentu saja ikan ini tidak dapat terlalu lama bertahan di daratan. Ukuran badannya teman-teman maksimal panjang 25 cm. Insang mencakup dilengkapi dengan berbagai duri yang digunakan sebagai mekanisme pertahanan, dan bila kita terkena ini menyebabkan rasa sakit dan bengkak jari. Ikan botok ini mampu bergerak dari kolam ke kolam dengan menggunakan sirip dada mereka. Caudal gagang bunga dan insang mencakup sebagai alat penggerak. Sebagai sarana perlindungan, ikan ini dikatakan menggunakan kegelapan dalam rangka untuk bergerak melakukan hal itu dalam kelompok-kelompok dan bukan sebagai individu. Botok juga mampu bertahan hidup di darat untuk sekian lama. Bahkan kecepatan berjalan di darat lebih cepat dari gabus atau toman. Ikan botok ini teman-teman salah satu ikan yang termasuk dalam ikan pemangsa atau ikan karnivora. Ikan botok mempunyai nama dan sebutan lain, yaitu ikan puyuh dari bahasa Melayu, ikan betik dari bahasa Jawa, dan ikan pepuyuh dari bahasa Banjar. Dan ada ya teman-teman, kalau Makassar sendiri namanya baliwalang, sedangkan kalau Bugis namanya bale oseng. Sedangkan dalam bahasa Inggris ikan ini mempunyai nama climbing gourami, dikarenakan ikan botok yang sanggup untuk memanjat ke daratan, dan bahasa Latin jadikan adalah Anabas testudineus. Ikan botok ini adalah ikan lokal air tawar yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama di daerah Kalimantan. Ciri-ciri ikan botok atau pepuyuh. Ciri-cirinya teman-teman secara morfologi, yaitu rangka terdiri dari tulang sejati, dapat mengambil O2 dari luar air, memiliki sirip punggung dan sirip dubur dengan jari-jari keras. Sirip perut memiliki jari-jari lemah dan satu jari-jari keras. Dan yang paling penting teman-teman, ikan ini sangat digemari di daerah Kalimantan karena ikan ini disukai karena dari rasa dagingnya yang terbilang enak dan juga gurih. Karenanya ikan jenis ini sangatlah potensial untuk dibudidayakan. Ikan botok memiliki tipe warna abu-abu sampai kehijauan
dengan satu titik hitam pada bagian dasar ekor dan titik lainnya lagi hanya pada bagian belakang lempeng insan. Bagian ujung sisik dan sirip warna cerah pada bagian operculum dan properculum, keduanya bergerigi. Pada bagian pertama atau depan dorsal dan anal kedua-duanya panjang. Model tubuh cengkung ke dalam, mulut berukuran lebih lebar dengan gigi berbentuk filiform, memiliki elaborasi organ labirin pada bagian cekungan atas bagian pertama sampai bagian ketiga tulang lapis insan. Dan manfaat ikan betok atau papuya teman-teman, baik untuk otot ikan betok tak kalah manfaatnya dengan kandungan ikan lainnya. Dalam sejumlah penelitian, ikan betok dipercaya terdapat kandungan protein yang dapat mensuplai kebutuhan harian akan kesehatan kita. Manfaat protein sendiri adalah sebagai perkembangan massa otot dan meningkatkan pertumbuhan jaringan otot, memperbaiki otot yang rusak dan mengontrol kadar insulin pada darah. Baik untuk proses penyembuhan luka. Kandungan albinum pada ikan gabus memang sudah tidak diragukan lagi dalam mengobati luka pasca operasi dan luka kecil. Namun, tahukah Anda bahwa kandungan protein pada manfaat ikan lele dan betok juga tak kalah penting dalam meningkatkan penyembuhan luka dan mencegah terjadinya infeksi. Dan inilah teman-teman yang paling utama. Tahukah Anda bahwa ikan betok merupakan salah satu pensuplai omega 3 tertinggi? Omega tertinggi dapat dikatakan terbesar pada ikan salmon dan tuna, namun tak sedikit juga kandungan omega 3 tersebut dapat Anda temukan di ikan betok ini. Manfaat omega 3 mungkin kita semua sudah tidak asing lagi. Salah satu manfaat adalah meningkatkan fungsi otak dan menjaga otak lebih baik lagi. Dan ikan betok juga mengandung zat besi. Manfaat zat besi adalah sebagai penunjang pertumbuhan tulang dan menjaga tulang dari penyakit tulang seperti osteoporosis. Sampai di sini dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar video ini bisa berkembang dan memberikan informasi tentang budidaya ikan hias ya teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.